Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di seri pendalaman Alkitab bersama saya Billy Elia, yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop, dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-41, yang kali ini memasuki Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dengan judul perikop, Yesus memanggil ke-12 Rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini ya, ketika Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, dan kalau kita membaca dari nas-nas pembanding lainnya dari Injil atau surat Injil lainnya seperti Markus, Lukas, Yohanes ya, kita akan memandang itu jauh lebih lengkap ya, bahwa ternyata Yesus mengutus mereka berdua-dua, dan sebelum itu Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Sama seperti sebelumnya, Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari wilayah ke wilayah, dari desa ke desa, untuk memberitakan kabar sukacita dan juga kemudian untuk melepaskan jemaat-jemaat dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Di akhir dari beberapa Injil disebutkan bahwa Yesus menyebutkan ada sebuah tanda. Tanda orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan begitu banyak janji Tuhan, di mana Tuhan memperlengkapi juga setiap orang yang percaya. Sebelum ia naik terangkat ke surga, dia memberikan kuasa itu kepada setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh para rasul ini? Saya percaya kita memilikinya. Kepada setiap kita memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Yakni kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau seandainya kita berangkat untuk melayani, terkhusus melayani, memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum mengenal Kristus Yesus, atau kepada orang-orang Kristen yang juga belum mengenal Yesus Kristus. Kristen hanya sekedar Kristen karena warisan, karena KTP, tetapi mereka masih belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mereka belum menerima Kristus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Biasanya orang-orang ini ketika mereka dilayani, mereka biasanya akan mengalami yang namanya kelepasan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat. Dan juga kelepasan dari segala macam sakit penyakit. Dan saya tidak bosan-bosannya mengulang ini ya. Itu sebabnya kenapa ada begitu banyak pelayanan penginjilan, terutama bagi mereka yang masih belum mendengar kebenaran firman Tuhan, yang masih belum mendengar Injil sukacita, sukacita keselamatan atau kabar sukacita dari Kristus Yesus itu. Mereka biasanya begitu banyak yang mengalami mujizat, pertolongan, kelepasan, bagaimana penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Saya banyak melihat seperti itu. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan itu saya percaya masih ada sampai hari ini. Cuma saya pribadi pun juga tidak akan menekankan bahwa harus, saudara ya,
Bahwa harus, tidak selalu juga saya akan menekankan bahwa harus terjadi mujizat maka itu valid. Pelayanan kita valid penyertaannya. Tidak juga. Tidak selalu. Tetapi paling tidak di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kepada setiap kita yang percaya, Yesus menjanjikan kita Roh Kudus itu akan hadir dan tinggal dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus berkata kita adalah bait Roh Kudus, rumah kediaman Tuhan. Kalau dulu kemah suci itu bentuknya bangunan fisik, ya. Kemah suci tempat kehadiran atau lambang kehadiran Tuhan, yaitu tabut perjanjian segala macam, itu bentuknya fisik. Nah sekarang Tuhan berkata bahwa ketika ia bernubuat di hadapan orang-orang membencinya, ya, bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ya, berbicara soal kematian dan kebangkitannya. Bahwa sekalipun engkau membunuh aku secara manusia, tetapi pada hari yang ketiga aku bangkit. Itu bicara soal tubuhnya. Dan Rasul Paulus mengerti hal ini, bahwa yang dimaksud oleh Yesus itu ialah tubuh kita. Manusia ini adalah rumah kediaman Tuhan. Karena memang sedari dulu Tuhan itu ingin bergaul karib dengan kita. Tuhan rindu berjalan bersama kita. Bukankah saudara pernah mendengar kisah tentang Henok, ya, yang bergaul karib dengan Tuhan? Bahkan saking karibnya sampai-sampai Tuhan itu mengangkat Henok tuh hidup-hidup masuk ke dalam surga tanpa mengalami kematian. Karena Tuhan senang bergaul karib dengan kita, saudaraku, ya, dengan manusia. Tuhan senang dan Tuhan rindu menuntun kita hari demi hari, langkah demi langkah menuju masa depan yang sudah Ia rencanakan, yang terbaik tentunya. Masa depan penuh harapan itu ada di depan. Tetapi Tuhan itu bukan Om Jin. Jangan kira masa depan yang dari Tuhan itu instan, tidak. Sambil kita berjalan menuju masa depan itu, sambil Tuhan tuh mendidik, mengajar kita langkah demi langkah. Makanya Yesus mengumpamakan dirinya seperti lembu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengumpamakan kita tuh seperti lembu, 2 lembu yang membajak itu, saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajari kita bagaimana berjalan dengan benar, berjalan dalam iman, berjalan dalam kebenaran, sampai kita akhirnya fasih. Kita mengikuti Tuhan itu sampai mati. Kita perlu pertolongan Tuhan, perlu bimbingan Tuhan. Dalam perjanjian lama, roh Tuhan itu undur dari Saul karena ia tidak taat pada perintah Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, roh Tuhan itu bisa pergi oleh karena saudara yang meninggalkan dia. Ketika saudara menanggalkan imanmu, ketika saudara sudah tidak lagi memandang bahwa Tuhan Yesus itu Raja dan Tuhan dalam hidup saudara, ketika saudara kecewa dan menolak Dia, firman Tuhan berkata, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Lebih mudahnya saya menjelaskan itu seperti anak bungsu yang pergi ke negeri orang itu, ya, penjelasan Tuhan Yesus seperti itu. Orang-orang yang meninggalkan dia itu seperti itu. Seperti anak bungsu. Padahal dia bahagia tinggal dekat dengan bapaknya. Tapi ia merasa aku gak perlu Tuhan. Ia akhirnya pergi. Ketika ia pergi, justru apa yang ia dapati ialah penderitaan demi penderitaan. Ketika di rumah bapaknya, ia bisa menikmati semua yang bapaknya miliki. Ia bisa nikmati semua kelimpahan, semua makanan. Tapi ketika ia jauh dari bapaknya, dari rumah kediaman bapaknya, apa yang ia dapati? Penderitaan, kesusahan, bahkan sampai-sampai makanan babi aja mau dia makan. Saking susahnya, saking menderitanya hidupnya. Lalu di mana Tuhan? Tuhan menunggu saudara yang meninggalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti nas firman Tuhan ini, Tuhan akhirnya memilih 12 muridnya untuk ia utus berdua-dua. Ia perlengkapi dengan kuasa. Tetapi apakah jaminan ketika saudara diperlengkapi kuasa, saudara akhirnya bisa menjadi
Istilahnya karena saudara disebut rasul, lantas saudara tidak berjaga-jaga lagi dengan hidup saudara. Saudara perhatikan di sini ada seorang yang disebutkan sebuah nama yang tentunya familiar di telinga saudara, yakni Yudas Iskariot. Sang pengkhianat ini. Ia juga diperlengkapi dengan kuasa, saudaraku. Dan saya percaya ketika ia mendoakan orang mengusir setan, ia punya kuasa itu. Nah, ini seremnya, saudara ya. Kita terbiasa ketika kita melihat ada pendeta atau hamba Tuhan mengusir setan, atau menumpang tangan dan orang yang ia tumpang tangan itu sembuh, atau ia membuat mujizat yang membuat saudara bisa gemeteran, atau dia bisa letakkan sepatu dan ketika saudara melihat sepatu itu saudara bisa tumbang dalam roh. Saya nggak tahu ya. Biasanya orang kan memuja pendeta atau pastor seperti itu. Tapi lihat bagaimana akhir hidup dari Yudas Iskariot. Ia berkhianat. Karena apa yang ada di dalam benaknya, di dalam hatinya, ia tidak mengasihi Tuhan. Ia mengikuti Tuhan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Yang ada dalam pikirannya ialah cuan. Maka hati-hati hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani. Ujiannya besar untuk memikirkan cuan. Apakah engkau hamba Tuhan atau hamba cuan? Hamba Tuhan atau hamba cuan? Cuan. Itu tipis sekali garisnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar pun Tuhan memakai seorang hamba Tuhan, bahkan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, Tuhan Yesus tetap mengingatkan kita bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Makanya ada ayat firman Tuhan di dalam Matius 7 ya. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Tetapi apa jawab Yesus? Aku tidak mengenal engkau, hai kalian pembuat kejahatan. Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan. Karena apa? Karena ketika melayani, Roh Tuhan yang bekerja. Tapi popularitas mereka yang naik. Dan ketika popularitas mereka yang naik, mereka lupa akan Tuhan. Dan banyak yang jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari percayalah bahwa kehidupan saudara hari ini ketika saudara menerima Yesus, maka Tuhan mengutus roh anaknya, roh Yesus Kristus, yakni Roh Kudus, diam dalam hidup saudara. Sehingga saudara diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau saudara diberi kesempatan untuk berdoa bagi orang, atau saudara punya kerinduan untuk mendoakan orang sakit, percayalah bahwa saudara punya kuasa itu. Dan kalau memang Tuhan menghendaki orang yang saudara doakan itu sembuh, maka ia akan sembuh. Tapi ingat, kesembuhan dan mujizat itu biasanya menyertai berita Injil. Maka jangan pernah lupa berita Injilnya. Kalau saudara cuma sekedar mendatangi orang dan saudara mulai mempraktekkan kesembuhan ilahi, bagi saya itu adalah tabib-tabib jalanan doang, saudara ya. Tidak ada berita Injil yang disampaikan, cuma pengen cari popularitas. Paling-paling juga akan ada orang bawa kamera untuk memasukkan YouTube ya. Saya berdoa supaya itu tidak terjadi bagi setiap kita. Saya percaya kita diberikan kuasa sehingga ketika saudara punya kerinduan, misalkan katakanlah ada orang yang saudara kasih atau ada teman yang terbaring di rumah sakit dan saudara punya kerinduan, aku ingin mendoakan dia. Datang ke sana. Dan kalau seandainya dia belum menerima Yesus, ya beritakan kabar sukacita. Gak usah saudara memaksa orang jadi Kristen. Kasih tahu aja Tuhan Yesus pengen kamu sembuh. Kalau kamu percaya, kamu bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Seperti itu aja. Didoakan, dan ketika ia membuka hatinya, maka ia akan mengalami kesembuhan. Soal dia menerima Yesus atau tidak, itu adalah urusan dia pribadi. Yang penting ia bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan Engkau memperlengkapi kami dari tempat yang maha tinggi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit dan segala kelemahan. Kami percaya Tuhan juga turut bekerja
menyertai berita Injil atau kabar sukacita kerajaan sorga Tuhan. Kami percaya bahwa semua pelayanan kami Tuhan yang bekerja, kami hanyalah alat kemuliaan-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, dan kami tidak layak untuk bermegah atau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan, saat ini apabila ada saudara-saudara kami sedang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kami. Sehingga siapapun yang sakit saat ini, Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa kepada setiap tangan-tangan yang terangkat, yang ada di rumah saat ini. Kami percaya yang sedang putus asa, yang sedang bingung, mengalami sakit penyakit, mereka akan mengalami lawatan dan kuasa pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan lewat kesaksian setiap orang-orang yang mengalami lawatan dan pemulihan oleh karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah tetap setia untuk mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.